Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, langsung saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas makalah kami, yaitu tentang tauhid. Di sini kami akan menjelaskan 3 pembahasan. Pertama, pengertian tauhid, dan yang kedua, pentingnya ilmu tauhid, dan yang ketiga, tingkatan ilmu tauhid. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tauhid yang akan dijelaskan oleh saudara Bahrul. Pengertian ilmu tauhid. 1. Menurut bahasa. Tauhid dari segi bahasa adalah bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata yuhid atau wahid yang artinya menyatukan atau mengesahkan sebagai bentuk masdar. Kata tauhid artinya adalah penyatuan atau pengesaan. 2. Menurut istilah. Dari segi istilah Islam, perkataan tauhid adalah berarti esa atau satu, yang merupakan asma Allah yang menunjukkan sifat kemahaesaan dan maha tunggalnya. Oleh karena itu, inti ajaran tauhid Islam menyimpulkan dalam sebuah kalimat, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bermakna penolakan terhadap segala sesuatu untuk dijadikan Tuhan, dan penetapan hanya satu yang harus diperuntukkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tauhid menurut istilah Islam adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dengan cara menyatukan unsur pikiran, perasaan, lisan dan perbuatan. Jadi tauhid dalam konteks agama Islam adalah proses penyatuan aspek ilmu kognitif atau penghayatan. Dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa tauhid menurut Imam Syafi'i adalah meyakini tentang keesaan Allah sebagai Sang Pencipta, serta meyakini bahwa Allah tidak mempunyai makhluk menyerupai makhluk-makhluknya dari semua segi apapun, baik ruang, waktu, dan batasan dan arah. Nah, dari pendapat para ulama dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, kita umat Islam dapat menyimpulkan bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam zat, sifat, perbuatannya maupun beribadah kepadanya, serta tidak menyamakan ia dengan makhluk-makhluknya. Pemahaman tauhid ini sangatlah penting karena merupakan sebuah akidah dasar dalam agama Islam. Apabila tidak dipahami dengan baik dan benar, bisa mengakibatkan pemahaman yang menyimpang, seperti pemahaman yang menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki mata dan tangan layaknya manusia, maupun pemahaman menyimpang lainnya. Untuk diperlukan dalil-dalil yang pasti dalam menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dari sifat sempurna, kesucian dari kekurangan, kesalahan, dan meyakinkan kebenaran utusan-utusannya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Bahrul yang telah menjelaskan tentang pengertian tauhid. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang pentingnya ilmu tauhid yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Tri Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Fajrin. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu tentang pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid ada beberapa. Yang pertama, karena tujuan diciptakan makhluk adalah untuk bertauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 6, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain supaya mereka menyembahku. Yang kedua, pentingnya tauhid untuk kita adalah tujuan diutusnya para rasul adalah mendakwahkan tauhid. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami utus kepada setiap manusia umat seseorang rasul yang mengajak sembahlah
Allah dan tinggalkanlah tauhid. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Apa itu tauhid? Adalah sesembahan selain Allah. Syekh As-Said berkata, Allah Ta'ala memberitakan bahwa hujjahnya telah tegak kepada semua umat. Yang ketiga, pentingnya tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para utusan dakwanya agar menyampaikan tauhid terlebih dulu sebelum yang lainnya. Dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, jadikanlah perkara yang pertama kali kamu dakwakan ialah agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, pentingnya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Sebagai firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. An-Nisa 116. Sehingga syirik merupakan larangan yang terbesar. Syirik adalah larangan terbesar, maka lawannya itu tauhid, menjadikan kewajiban yang besar pula. Apa itu syirik? Syirik adalah mensekutukan Allah atau menduakan Allah, yang percaya selain kepada Allah. Selanjutnya, yang kelima, pentingnya tauhid adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Allah yang harus ditunaikan hambanya, yaitu mereka yang menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Riwayat hadis Bukhari. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya artinya mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ibadah adalah hak Allah semata, maka barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka dia termasuk berbuat syirik. Maka orang-orang yang ingin menegakkan keadilan dan menunaikan hak kewajiban pemiliknya sudah semestinya menjadikan tauhid sebagai ruh perjuangan mereka. Kemudian yang keenam, pentingnya tauhid adalah sebab kemenangan dunia dan akhirat. Para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar radhiyallahu taala anhum adalah bukti sejarah atas hal ini. Keteguhan para sahabat dalam mewujudkan tauhid sebagai ruh kehidupan mereka dalam contoh sebuah generasi yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Fazrin. Dan pembahasan yang ketiga yaitu tingkatan ilmu tauhid yang akan dijelaskan oleh saudara Murni dan Aini Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Inisha Fitri akan menjelaskan materi saya tentang tingkatan tauhid. Tauhid memiliki tahap dan tingkatannya. Kita belum bisa disebut dengan ahli tauhid atau muwahhid karena apabila kita belum mempelajari tauhid dengan baik dan benar. Baiklah, yang pertama yaitu tauhid zat Allah. Tauhid zat Allah, dimaksud dalam tauhid zat Allah adalah bahwa Allah esa dalam zatnya. Kesan pertama tentang Allah pada kita, bahwa dia berdiri sendiri. Dialah wujud pada apa dan pada siapa dan dalam bentuk apa, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ghani, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran Surat Fatir
ayat ke-15. Kesan yang kedua yaitu adalah Allah adalah pencipta. Dialah pencipta dan sumber final. Darinya dia, bukan dari apapun dan bukan dari siapapun. Menurut bahasa filsafat adalah sebab pertama. Inilah konsepsi pertama bagi setiap orang yang berpikir tentang Allah. Setiap orang berpikir tentang Allah, dan ketika berpikir tentang Allah, dalam benaknya ada konsepsi ini. Kemudian dia melihat apakah sebenarnya ada suatu kebenaran yang tidak bergantung pada kebenaran lainnya dan menjadi sumber dari segala kebenaran. Arti dari tauhid zat Allah ini ialah bahwa kebenaran ini hanya satu dan tidak ada yang menyupainya, seperti firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan yang artinya dan tidak ada yang menyamainya. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Dengan kata lain, alam semesta memiliki satu pusat, satu kutub, satu orbit. Hubungan antara Allah dan alam semesta adalah hubungan pencipta dengan makhluk, yaitu hubungan dengan sebab dan akibat. Bukan hubungan antara sinar dengan lampu atau kendaraan dengan manusia. Betul bahwa Allah tidak pernah terpisah dari alam semesta. Dia bersama segala sesuatu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi Kuntum ma'aina ma'akum wa huwa, yang artinya dia bersamamu dimanapun kamu berada. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. Baiklah, lanjut tingkatan tauhid yang kedua, yaitu adalah tauhid dalam sifat-sifat Allah. Tauhid dalam sifat-sifat Allah adalah mengakui bahwa zat dan sifat-sifat Allah itu identik, dan bahwa berbagai sifatnya tidak terpisah dari satu sama lain, menunjukkan kesempurnaan, keperkasaan, dan keindahan. Namun, dalam sifat-sifatnya tidak ada sifat yang benar-benar terpisah darinya. Keterpisahan sifat-sifat dari satu sama lain yang merupakan ciri khas keterbatasan eksistensi dan tak mungkin terjadi pada eksistensi yang terbatas. Iluritas berpadu dan keterpisahan zat dan sifat-sifat tak mungkin terjadi pada waktu mutlak. Seperti tauhid sifat Allah merupakan salah satu doktrin Islam dan suatu gagasan. Naj al-Balaghah yang membenarkan sekaligus menjelaskan gagasan ini, segala puji bagi Allah, tak ada ahli pidato, ahli bicara yang dapat memujanya dengan memadai rahmat dan berkahnya. Tak dapat dihitung oleh ahli hitung sekalipun. Yang paling perhatian pun tak dapat menyembahnya dengan semestinya. Dia tak dapat dimengerti sepenuhnya, sebegitu luar biasanya kecerdasan seseorang tersebut. Sifat-sifatnya tidak dibatasi dengan pembatas apapun. Tak ada kata yang dapat menggambarkannya secara utuh. Seperti yang kita tahu, kalimat tersebut digarisbawahi ketidakketerbatasan sifat-sifat Allah. Dalam khutbah itu juga, setelah beberapa kalimat, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, sebenar-benar ketaatan kepadanya adalah menafikan pengaitan sifat-sifat kepadanya, karena pihak yang dikaitkan sifat menunjukkan bahwa pihak tersebut berbeda dengan pihak yang dikaitkan kepadanya. Dan setiap sifat yang menunjukkan bahwa sifat tersebut berbeda dengan pihak tersebut, maka barang siapa mengkaitkan sifat kepada Allah berarti ia menyamakannya dengan sesuatu. Baiklah, sekian dari saya, dilanjutkan oleh saudari Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai tingkatan-tingkatan tauhid. Poin selanjutnya adalah tauhid dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Arti tauhid dalam perbuatan Allah yaitu kita meyakini bahwa alam semesta dengan segenap sistemnya, jalannya, sebab dan akibatnya
itu merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan itu terwujud karena kehendak Allah. Di alam semesta ini tak ada satupun yang ada sendiri, semuanya bergantung kepada Allah. Karena Allah lah pemelihara alam semesta ini. Dan Allah tidak memiliki sekutu dalam zatnya, tidak memiliki sekutu dalam perbuatannya. Milik Allah sajalah kekuatan dan kemampuan dalam berbuat di alam semesta ini. Dalam surat Al-Isra dijelaskan di dalam ayat 111 yang artinya, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaannya dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Dari Syekh Tahir Al-Jazairi di dalam kitabnya Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidah Al-Islamiyah mengatakan, cara meyakini perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan manusia. Yaitu dalam kitabnya yang artinya, kita meyakini perbuatan atau pekerjaan Allah itu tidak sama dengan perbuatan atau pekerjaan yang wujud atau makhluknya. Karena Allah melakukan sesuatu tersebut tanpa adanya perantara dan alat bantu. Nah, penjelasannya, Allah itu melakukan sesuatu pekerjaan tidak butuh perantara, tidak butuh alat apapun. Berbeda dengan makhluknya. Makhluknya contohnya manusia. Manusia apabila ingin membuat rumah contohnya, pasti dia membutuhkan tukang, alat-alat material, dan penjual alat-alat material dan sebagainya. Di dalam surat Yasin ayat 82 juga dijelaskan, yaitu ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selain Allah tidak butuh perantara siapapun, tidak butuh alat bantu apapun. Allah melakukan sesuatu itu bukan karena Allah sangat membutuhkan sesuatu itu. Tidak. Berbeda dengan makhluknya. Makhluknya seperti manusia lagi. Manusia contohnya melakukan pekerjaan, pasti ada sesuatu yang ia dambakan. Contohnya kayak seperti dia ingin mendapatkan sebuah gaji, atau ia ingin mendapatkan gelar yang gemilang. Nah, selain itu, Allah melakukan sesuatu tersebut tidak ada faedahnya. Pasti sesuatu yang dikerjakan Allah itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Karena Allah melakukan sesuatu tersebut tidak ada main-main. Nah, itulah penjelasan mengenai tauhid dalam perbuatan Allah. Poin selanjutnya adalah tauhid dalam ibadah. Dalam sisi manusiawi, manusia itu terdapat pengetahuan yang mengenai tentang Allah. Apabila manusia itu mengetahui asal-usul atau sistem alam semesta ini, maka semakin berkembang sisi manusiawi manusia tersebut. Karena pengetahuan manusia itu bukanlah sesuatu yang terpisah dari diri manusia tersebut. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai tauhid ibadah. Tauhid ibadah itu artinya kita menyembah, beribadah, tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita beribadah dengan ikhlas, tulus dan sebagainya. Apabila kita tunduk, patuh selain Allah yang telah Allah larang, maka sama aja kita beribadah dan menyembah kepadanya.
Nah, arti tauhid dalam ibadah juga mengartikan kita beribadah hidup mati hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, inilah yang divisualisasikan oleh iman, yaitu dengan kata tauhid, yaitu la ilaha illallah. Mungkin inilah penjelasan materi mengenai tingkatan-tingkatan tauhid dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sampai di sini. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.